Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Masya Allah, Syekh Adrian. Ahlan wa sahlan. طيب. ما شاء الله كيف حالكم؟ خير الحمد لله. Nah, insyaallah kita lanjut untuk bahas buku kita Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, terakhir kita selesai alhamdulillah di Ad-Darsus Tsani, ya, pelajaran kedua, dan kita masuk ke pelajaran ketiga, ya. Ya, kita masuk ke pelajaran ketiga. Ad-Darsu Ats-Tsalits. Ad-Darsu Ats-Tsalits. Ya, kita baca terlebih dahulu. Ya, nanti kita coba terjemahkan beberapa kata atau kalimatnya. Baru setelah itu kita latihan. Tafadhal Farid. Santai aja. Kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai dari Ad-Darsus Tsalits. Kita baca ya. Udah ketemu? As-Safhah Raqam 14, halaman nomor 14. Safhah halaman Raqam nomor 14, ya. 14. Safhah Raqam 14. Safhah Raqam 14. Baik. Ad-Darsu Ats-Tsalits. Ad-Darsu Ats-Tsalits. Baik. Kita mulai ya. Istami' waraddid. Istami' waraddid. Ma makna istami'? Dengar, simak ya. Waraddid, raddid, ma makna raddid? Ulang. Simak dan ulang. Baik, tsalatsa. Ad-Darsus Tsalits. Tsalatsa, ma makna tsalatsa? 3. Ad-Darsus Tsalits. Pelajaran ketiga. Ya, Ad-Dars, pelajaran Ats-Tsalits ketiga. Baik. Naqra. Baitun. Al-baitu. Ya, perhatikan apa bedanya baitun dengan al-baitu. Ya, secara arti dua-duanya menunjukkan arti rumah. Ya, tapi lihat secara fisik ya, apa bedanya baitun dengan al-baitu. Kita masuk ke contoh berikutnya. Di sebelahnya. Ya Allah, kitabun. Al-kitabu. Masya Allah. Baik. Ma makna kitabun? Kitab, buku ya. Baik. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Masya Allah. Baik. Berikutnya adalah qalamun.
Al-qalamu. Masya Allah. Al-qalamu. Taib. Qalamun al-qalamu. Nah, sebelum kita ke contoh yang terakhir, ada yang bisa jelaskan bedanya kata pertama dengan kedua? Qalamun artinya apa? Pena. Al-qalamu pena juga. Ya, apa bedanya? Ya, silahkan. Ada yang mau nebak? Boleh. Salah. Harus. Qalamu pena yang. Masya Allah. Ya. Qalamun ya. Qalamun dengan al-qalamu. Ya, ini pena dan pena yang. Oke. Apa? Merah gitu ya. Masya Allah. Ahmar. Barakallahu fiik, Pak RT. Mumtaz. Masya Allah. Siapa lagi? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Salah. Salah itu kan berarti artinya kita lagi belajar. Ya. Kalau nggak salah, berarti nggak pernah belajar. Ada orang ya yang ngata-ngatain, alah baru udah berkali-kali masuk kolam renang tenggelam terus, aku nih nggak pernah tenggelam. Ya iyalah, nggak pernah masuk kolam, nggak akan pernah bisa renang. Ya, dia bangga karena nggak pernah salah, ya karena nggak pernah nyoba. Baik, maka nggak ada masalahnya kita mencoba dan salah, ya karena itulah proses belajar. Nah, tafadhol Syekh Dan. Secara fisiknya ya secara kasat mata, bedanya kata pertama dengan yang kedua. Tadi Pak Yato Masya Allah udah langsung ke makna dalam ya. Kita coba secara fisik. Anak kasih clue ya, kasih Farina. Apa kira-kira? Sama kali. Kalau ada penjelasan. Ada kalimat selanjutnya, Masya Allah. Secara fisik aja, di sini bedanya apa? Qalamun dengan al-qalamu, baitun dengan al-baitu, kitabun dengan al-kitabu. Nah, ayo Fat, fadhal. Masya Allah, itu yang terlihat jelas ya. Yang secara fisik aja dulu. Ya, secara makna, insya Allah kita bahas. Jadi ada dua sisi memang, secara fisik yang kelihatan mata kita, dan secara makna. Oke, Mumtaz, Pak Yofa, yang pertama yaitu adalah kata pertama, ya, nggak ada apanya, alif lam al. Sedangkan kata yang kedua setelahnya, ya, pakai apa? Ada tambahan alif lam. Betul ya? Sama ya? Oke, yang pertama nggak ada al, yang kedua ada al. Artinya apa? Dalam bahasa Arab, kata itu bisa dapat imbuhan itu, al dan tidak al. Beda dengan Indonesia, ya. Rumah ya sudah nggak ada al rumah, ya, rumah aja. Kalau bahasa Arab ada tambahannya. Masjid ya masjid, kita nggak pernah bilang al masjid. Misalnya spidol ya spidol, nggak pernah kita bilang al spidol. Baik. Jadi nah, al itu untuk kata benda saja. Betul, Masya Allah. Al itu untuk kata benda saja. Ini salah satu ciri secara fisik, ya. Kalau kita ngelihat, oh kata ada alnya, ya. Tapi bisa juga dicopot alnya. Oh berarti ini alnya tambahan nih. Kadang kita pernah dengar kata ini tanpa al, kadang juga ada alnya, ya. Maka jelas dia adalah ya kata benda. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke. Itu ya, ada itu cukup kelihatan ya. Ada ciri-ciri fisik yang kelihatan, yang kasat mata lagi. Satu lagi. Masya Allah. Iya. Yang pertama, qalamun. Bunyi tanwin. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu artinya bunyi nun. Boleh ditulis. Tanwin itu artinya apa? Bunyi nun. Ya, secara harfiah artinya menunkan. Tanwin itu artinya menunkan. Makanya ada tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Itu menunkan fathah an, menunkan kasrah in, menunkan dhammah un. Ya. 6.
Taib, qalamun. Ya, sedangkan kalau satunya ada nggak? Pertanyaannya. Ini yang pakai di sini, yang pakai tanwin, ada alnya nggak? Nggak ada ya. Sedangkan yang pakai al, ada tanwinnya tidak? Tidak ada. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Fadhal. Syardian, fadhal. Yang pakai tanwin Geser. geser Ya, dengan pergeseran partikel. Masya Allah. Ya, pergeseran partikel atau bagian. Nah, ketika nggak ada alnya, pakai tanwin. Ketika ada alnya, nggak pakai tanwin. Oke, untuk mengingatnya, ya bisa dengan kaidah, ya. Al itu berapa huruf? 2 huruf. Double kan? Nah, tanwin juga sama, ada tambahan huruf kan di belakang, ya. U jadi un, A jadi an, I jadi in, double juga. Gak boleh dalam satu kata depannya double, belakangnya double, ketebelan. Ya, pilih salah satu aja. Ya, jangan terlalu maruk ya. Diambil semua, ya. Maka qalamun, mau yang double mau yang mana nih? Mau dikasih tambahan? Yang depan apa yang belakang? Pilih salah satu. Oh, pakai depannya aja al. Oh, berarti nggak boleh tanwin, nggak boleh un. Al qalamu. Ya, Anda pengen yang belakangnya yang pakai tanwin. Berarti nggak boleh double di depan. Qalamun. Itu ya. Insyaallah, mudah-mudahan ini membantu untuk mengingat. Qalamun dan al-qalamu. Nah, tafadhal. Berarti nanti tergantung kalimat redaksi berikutnya penggunaan al dan atau tanwin. Masya Allah, insya Allah nanti kita bahas terkait dengan makna ya. Kita masih ke fisik dulu, ya. Kapan kita apa konsekuensi menggunakan atau menambahkan al dalam sebuah kata. Nah, nanti kan nggak ada harokat tuh. Nanti kita ada latihan, ada kata, nggak ada harokatnya. Yang satu ada al, yang satu nggak ada alnya. Nah, nanti kita ujungnya itu u atau un itu, maksudnya gitu. Anggap aja ini katanya nggak ada harokat akhirnya ya. Ya, ini kata yang pertama kolam, kita sukunin. Nih, makanya kenapa sih kalau di bahasa Arab itu ada kolamun, kenapa sih ujungnya mesti diucap? Karena kita membahas ini. Ya, maka pada dasarnya kalau kita buat percakapan nggak diucap ujungnya. Cuman karena kita membahas ini, ya ada harokat akhir, maka kita ya udah harokatin aja dulu semuanya biar terbiasa. Baik, kolamun ini ya. Kolam, nggak ada alif lamnya. Kita kira bacanya kolamun atau kolamu? Kolamun, mumtaz. Sekarang kita nemu kata al-kolam. Kita sembunyikan harakat akhirnya, belum kita lihat. Al-kolam. Kira-kira bacanya al-kolamu atau al-kolamun? Mumtaz. Itu ya tujuan dari penjelasan tadi. Kita bisa mengidentifikasi mana yang dibaca ujungnya mun, mana yang dibaca ujungnya mu. Taib. Kita sekarang ke kata yang keempat ya, di sebelahnya kolam. Taib. Ini Pak Jamal nih. Nah, Pak Jamal di sini bukan Pak Jamal ya. Jamal ini artinya unta. Naam. Ya Allah. Jamalun. Mumtaz. Al-jamalu. Bisa ya mengidentifikasi ini ya. Oke. Pelan-pelan. Kita nggak ke mana dulu. Boleh kita langsung ke halaman 15. Halaman 15. Kita langsung latihan. Kita langsung latihan. Tamrin halaman 15. Halaman safhah rakam 15. Safhah rakam 15. Safhah rakam 15. Tamrin wahid. Tamrin wahid. Tamarin terus rakam wahid nomor 1. Taib.
Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Nah, kita baca dulu perintahnya ya. Nah, tamarin. Nah, wahid. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Nah, coba ya kita satu-satu latihan ya. Masya Allah. Atau sebelum kita latihan satu-satu, tafadhol ditebak dulu, baca masing-masing harokatin pakai pulpennya. Nih langsung PR aja di tempat. Nah, tafadhol dikasih harokat ujung-ujungnya atau semuanya boleh. Tafadhol. Nah, nggak boleh nyontek tapi boleh kerja sama. Nanya-nanya nggak apa-apa. Ini tulisan harokatnya apa nih sebelum akhirnya? Nah, tapi cukup ya. Nah, kita coba nanti. Kita habisin bareng-bareng ini kata yang ada. Taib. Nah, kita coba ya. Dari Pak Yova, kita mulai. Taib. Dua kata ya. Silakan. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masjidun. Kenapa masjidun? Karena tidak ada al. Taib. Setelahnya al masjidu. Kenapa al masjidu? Karena ada al. Nah, mumtaz. PRT, foto PRT. Al-ma'u ma'un. Masya Allah. Al-ma'u ma'un. Kenapa al-ma'u? Tidak ada tanwin. Kenapa tidak ada tanwin? Karena ada alnya. Ma'un. Kenapa ma'un? Tidak ada al. Maka ada tanwin. Nah, Masya Allah. Nah, Ma'un apa? ma'un air. Air. Fadal diartikan. Kalau yang sudah ingat nggak apa-apa. Yang lupa-lupa ingat meskipun sudah pernah menerjemahkan, diartikan. Biar ingat lagi. Ya Allah, Syekh Akdan. Al-baitu babun. Masya Allah. Kenapa al-baitu? Karena ada alif lamnya. Ya. Babun. Tidak ada alif lam, maka ujungnya. Masya Allah. Tayyib. Tafadhal Syekh Maman. Qalamu al-qalamun. Boleh diulangi? Qalamu al-qalamun. Nah, qalamu al-qalamun. Qalamun al-qalamu. Masya Allah. Qalamun al-qalamu. Tadi ya.
Pokoknya nggak boleh double di depan sama di belakang ketemu satu dalam satu kata ya. Alif lam udah double, tanwin double lagi. Al-qalamun udah double, tebel banget tuh ya. Double di depan, double di belakang. Pilih salah satu ya. Pilih salah satu biar adil ya. Pilih salah satu biar adil. Nah, baik. Boleh sekali lagi satu kata lagi coba Syekh Maman yang di bawahnya. Al-kalbu kalbun. Masya Allah, Masya Allah. Al-kalbu kalbun. Apa artinya al-kalbu? Apa artinya kemarin? Itu al-qalbu. Anjing ya. Anjing, al-kalbu. 6. Kalbun. Nah, nanti secara makna nanti kita jelaskan ya. Apa sih secara makna ini? Ya. Baru setelah secara fisik dulu ya, nanti setelah secara fisik kita jelaskan secara makna. Nah, itu setelah kita tahu secara makna apa maksudnya atau artinya, barulah nanti kita bisa gunakan kata itu dalam format kalimat ya. Dengan format kalimat paling sederhana dalam bahasa Arab. Nah, al-kalbu kalbun. Oke, taib, barakallahu fiik Syekh Maman. Nah, Syekh Farid. Komisun Nah, waladun. qamisun waladun. Masya Allah. Nah, qamisun sama waladun. Mana qamisun? Ke meja. Nah, nyambung ya, jangan dipisah ke meja, enggak. Ke meja. Nah, qamisun. Ya, gamis. Gamis. Sebenarnya dalam bahasa Arab gamis ini merujuk ke kata pakaian yang ada lengannya. Sebut gamis. Ya. Karena Nabi SAW itu justru kesehariannya, ya, nggak ada yang nyebut Nabi SAW suka pakai gamis, tapi justru kesehariannya Nabi SAW itu nggak pakai gamis, tapi pakai pakaian umroh, yaitu cuman sarung sama selendang aja. Itu pakaian keseharian Nabi Muhammad SAW. Dua potong kain. Ya udah gitu aja, nggak ada jahitannya, nggak ada apanya. Makanya nggak heran kalau kita misalnya dengar Nabi SAW berdoa sampai terlihat ke putih ketiak, ya karena baju beliau kayak gitu aja. Nah, jadi kalau ngangkat ya mesti kelihatan. Ya, bukan karena lengannya lebar gitu, enggak. Itu sederhananya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, namun beliau ya dengan kesederhanaan itu, ya beliau adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Masya Allah. Nah, qamisun. Baik. Ini untuk kemeja, ya gamis yang dipakai sama syahadan sama kebanyakan antum ya. Itu namanya qamisun. Ya. Kalau sudah panjang ini, kalau zaman sekarang yang dipakai sama Pak Arif itu thawb. Namanya thawbun. Thawbun. Nah, thawbun. Thawb. Taib, waladun, mana waladun? Anak laki-laki, ya. Anak laki-laki ini konteks zaman sekarang ya, penggunaan waladun itu dimaknai anak laki-laki. Meskipun pada dasarnya waladun itu mencakup laki-laki ataupun perempuan. Ya, waladun itu mencakup laki-laki atau perempuan. Tapi kalau di Saudi terkhusus walad itu boy, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Tapi berikutnya Syekh Farid udah ya. Nah, fadhal Syekh Arif. Al-hajaru Naam. al-walad. Al-hajaru al-waladu. Masya Allah. Al-hajaru. Kenapa nggak al-hajarun? Karena ada alif lam di depan. Mumtaz. Baik. Al-waladu. Kenapa nggak al-waladun? Karena ada alif lam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Ya Allah, Syekh Razan. Naam. La, ba'dahu, setelahnya. La, qablahu, sebelumnya. Setelah al-waladu, apa baca itu?
Naam, himarun al-himaru. Masya Allah. Himarun al-himaru. Masya Allah. Himarun al-himaru. Taib, ma makna, maksudnya kenapa dia himarun? Kenapa enggak himaru? Himaru ada alif lam. Yang pertama itu bacanya himarun karena nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam, himaru, ha? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Konsep al dengan un. Konsep alif lam dengan tanwin. Ya, ada yang mau ditanyakan atau oh ini mah udah pernah tahu nih. Murojaah aja berarti sekarang. Alhamdulillah biar makin nempel. Baik, gak ada ya, insyaallah ya. Nah, sekarang secara makna. Boleh kita masih di halaman yang sama. Nah, secara makna ini sebenarnya kita ada yang kita lewati ya, yang bagian halaman 14 arba'ata asyar ada gambarnya itu ya. Ada gambarnya. Nah, itu penjelasannya ya setelah ini ya, setelah kita mengetahui secara makna artinya bagaimana. Nah, bedanya kata benda yang pakai kolam, pakai alif lam dengan tidak, kalau dalam bahasa Indonesia memang agak sulit membedakannya. Dalam bahasa Indonesia agak sulit membedakannya karena kita nggak punya konsep itu. Ada tapi jarang dipakai. Itu terlalu apa ya, kalau boleh dibilang terlalu formal ya, terlalu formal. Ada sih versi non formalnya, ada ya, versi non formalnya ada. Oke, kita bahas al ya, mungkin yang paling dekat dalam bahasa Inggris itu sama dengan kata the. Nah, betul. Kata apa? The. Bedanya ya, kata kata yang tidak ada al dengan ada alnya. Kalau ada alnya nih ya, atau tidak ada alnya dulu ya. Kalau tidak ada alnya itu menunjukkan bahwa benda yang dimaksud mana aja. Semua benda yang bisa disebut oleh kata tersebut, baitun misalnya rumah ya, maka itu bisa masuk dalam kata itu. Artinya rumah baitun, rumah yang mana aja? Rumah yang mana aja? Sebuah rumah. Sebuah rumah. Tapi kalau rumah yang dimaksud itu sama-sama kita ketahui, maksudnya kita itu apa? Sang pembicara dan yang diajak bicara, maka itu pakai al. Itu pakai al. Ya, contoh ya. Contoh. Yang tinggalnya di kompleks ini siapa? Masya Allah. Pak Yova ya. Nah, ada sama RT jelas ya. Sama-sama nih Pak RT sama Pak Yova satu komplek. Nah, Pak Yova nanya dong sama Pak RT di jalan. Nah, antum tentukan ya, kira-kira pakai al atau nggak pakai al secara makna. Ya. Pak Yova bilang sama Pak RT, mau kemana? Ya, rapi benar ya, pakai sarung, pakai peci. Mau ke masjid. Mau ke masjid. Kira-kira masjid yang dimaksud itu sama Pak RT sama Pak Yova itu masjid yang mana? Masjid Kuba kan? Iya, yang sama-sama diketahui. Ya masjid itu. Masjid ya masjid itu. Masjid yang sama. Maka dalam bahasa Arab ya, dia harus terjemahan ke bahasa Arabnya, masjidnya harus pakai apa? Pakai al. Kalau di kita nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sama kalau kita nanya istri. Ya, buat yang udah punya ya. Insyaallah Syekh dan OTW ya. Nah, amin insyaallah.
Kalau nanya, Mi mau kemana Mi? Mau ke pasar. Udah tahu pasar yang mana? Berarti itu al pasar itu. Itu al pasar. Ya. Tapi kalau misalnya ya, kita tanya anak kita, ya, mau kemana? Ya, mau ke mall. Mallnya udah jelas tuh, al mall itu. Mau beli apa? Mau beli buku. Bukunya nggak jelas mau buku, pokoknya mau beli buku aja. Yang penting buku, atau mau beli pulpen. Pulpennya habis. Ya, pulpennya habis. Maka kalau sembarang pulpen, yang penting pulpen, sebuah pulpen. Ya, maka dia bilangnya kolam. Kolamun. Gitu ya. Ya, kalau nggak sama-sama nggak ngerti mana bendanya, pokoknya yang penting benda itu. Berarti nggak pakai al. Ya. Nggak pakai al. Misalnya Ana minta tolong sama Syardian misalnya. Syardian, anak pengen air dong. Ya. Air apa aja? Yang penting air. Kecuali airnya sudah tersedia di situ. Ya. Anak pengen air. Nah, berarti al air tadi, alma. Iya, al mau. Tapi kalau udah yang apa aja lah, yang penting air, itu nggak pakai alif lam. Bedanya itu ya. Bedanya itu. Nah, kalau di dalam bahasa percakapan atau bahasa Indonesia yang lebih apa namanya formal, mungkin kalau dalam dongeng ya, ada seekor kancil. Seekor kancil ini berarti seekor, sebuah, seorang, menunjukkan sesuatu yang baru. Ya. Menunjukkan sesuatu yang tidak ada alif lamnya, itu. Seekor, sebuah, apa lagi? Ya, seunit dan seterusnya. Ya, satuan-satuan seperti itu ya, menunjukkan bahwa itu tidak ada alif lamnya kalau diterjemahkan bahasa Arabnya ya. Tapi kalau misalnya sang gajah atau si pencuri, itu berarti udah ada alnya, karena sang itu, oh iya tadi itu ya, seekor gajah berjalan di tengah hutan. Sang gajah pun, berarti gajahnya yang tadi itu. Nah, yang tadinya disebut nggak ada alnya, ya, pokoknya sembarang gajah aja. Kemudian di kalimat berikutnya gajah yang tadi, gitu ya. Gajah yang tadi itu dalam bahasa Arab yang tadi itu cukup pakai al saja. Ya, cukup al saja. Kita lewat ya, ada mobil misalnya, mobil parkir. Ya, sebuah mobil kemudian, ya, itu mobilnya, biasanya kalau dalam bahasa percakapan itu diganti dengan katanya. Kata apa? Nya. Ini bahasa pasarnya kita ya. Contohnya, ustadznya udah datang. Ustadznya udah datang. Itu maksudnya ustadz yang sama-sama kita tahu. Maksudnya kita adalah pembicara dan yang dibajak bicara ustadznya, ya, ustadznya. Tapi kalau bilang misalnya ya, contoh ya, ini nggak ada makanan, itu berarti makanannya nggak pakai alif lam itu, ya, nggak ada, pokoknya makanan mana aja, ini nggak ada makanan. Oh, makanannya udah nyampe. Apa arti makanannya? Berarti pakai pesenannya, makanannya, ya, abang gojeknya. Itu berarti kan menunjukkan ada al. Itu kurang lebih maknanya ya. Ya, jadi kalau ada al, itu sama-sama udah ngerti itu barangnya yang mana, orangnya mana, yang dimaksud yang mana, antara apa? Si pembicara dengan yang diajak bicara. Tapi kalau nggak pakai alif lam, barang yang mana aja. Ya, yang mana aja. Ya, kalau kitab, pokoknya buku yang mana aja, pokoknya buku deh. Ya. Ambilkan saya kolamun misalnya. Ya, jangan kolamun yang mana Ustaz? Enggak, harus dikasih. Yang mana aja, pokoknya kolamun. Yang penting itu namanya kolamun. Tapi kalau ambilkan saya Alkitab. Alkitab lagi. Alkitab berarti bukunya sudah jelas. Buku yang mana? Insya Allah bisa membedakan ya antara yang ada alnya dengan nggak ada alnya. Masya Allah. Baik.
Nah, nanti insya Allah kita akan gunakan kalimat ini dalam kata ini dalam format kalimat. Insya Allah kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kita dua-dua aja dulu itu ya, antara fisik dengan makna yang nggak ada al dan ada alnya, biar nggak terlalu numpuk ya. Mudah-mudahan ini awet sampai pekan depan, Masya Allah ya. Nah, nanti kita pekan depan coba latihan lagi. Ini alhamdulillah luar biasa. Ini kabar gembiranya adalah kita udah baca 2 baris ya. Oh, nih Syekh Adrian belum ini. Halaman 15. Boleh ya, dicoba dulu ya. Tirafel. Nah, halaman 15 yang tamrin wahid, 2 kata terakhir. Nah, 2 kata terakhir itu ada sisa. Iya. Al ada harokatnya, haknya. Al-hisonu. Masya Allah, al-hisanu. Berikutnya. Hisonun. Masya Allah. Iya. Ini tips ya, tips membaca. Kalau ada huruf setelahnya alif. Contohnya di kata ketiga dan keempat. Ada kata bukan ketiga dan keempat. Yang 6 saya. Ketiga dan keempat. Itu ada yang huruf setelahnya alif. Huruf apa itu? Huruf apa sebelum alif? Yang di kata ketiga dan keempat dari baris pertama. Boleh ditebak? Huruf apa yang setelahnya alif? Panjang. Mim. Ya, betul ya? Mim. Setelahnya juga kata ke-6 juga mim. Ya, itu hampir bisa dipastikan itu harokatnya fathah. Karena yang jodohnya alif itu sebelumnya pasti fathah, dipanjangkan. Contoh juga di kata ketiga dari sebelah kiri di baris pertama. Kata ketiga sebelah kiri dari baris pertama. Huruf apa itu sebelum alif? Huruf ba ya. Itu pasti harokatnya ya ba. Ya. Oke. Di kata yang baris kedua, 2 kata paling ujung juga sama ya. Yang ketempelan alif apa itu? Huruf apa? Mim juga ya. Nah, itu hampir bisa dipastikan itu harokatnya a. Ya, kalau dipanjangkan ya, mudah aja ya. Ya, al-hisanu. Nah, hisanun. Masya Allah. Oke, kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya alhamdulillah tadi 2 baris lebih kita sudah baca dan itu pada gundul. Ini sebenarnya udah mulai bisa baca Arab gundul. Alhamdulillah, harus kita apresiasi ya pencapaian kita ya, sekecil apapun itu. Alhamdulillah. Nah, baik, barakallahu fiikum. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Fadhal. Nah, fadhal syayfa. Apa? Setelah lam, afan, alif. Alif panjang ya. Tadi tipsnya adalah ini cara baca ya. Kalau ada huruf setelahnya ada alif panjang, oh itu A itu. Karena itu jodohnya huruf mad kan gitu ya. So, ma, ba, ya ada ba, alif, ba. Oh berarti ba, bun gitu ya. Seperti itu. Kalau ada huruf setelahnya alif, ya, maka huruf yang sebelum alif itu hampir bisa dipastikan harokatnya fathah. Nah, kalau hi-nya udah ada harokatnya yang di hison ya, al-hisonu. Oh, udah al, ya bacanya al ya. Itu sudah hafal insyaallah. Hi, oh dibantu dia ada kasrahnya di kata situ. Nih, huruf sodnya harokatnya apa ya? Oh, ada alifnya setelahnya. Berarti dibacanya so. Harokat nunnya apa? Ya tadi kita gunakan nu atau nun. Itu aja ya. Jadi al-hiso nu atau nun. Jadi subhanallah dalam satu kata orang kalau belajar bahasa Arab itu artinya otaknya digunakan itu. Artinya
kepake, ya, terus terasah otaknya. Jadi banyak sekali rumus, ya, untuk membaca satu kata saja. Ya, kalau udah terbiasa, itu rumusnya makin cepat ngitungnya itu otak. Set, oh iya bacanya ini. Masya Allah. Nah, Fadl Arif. Jadi ini Apa? Dari Pak Arif, nanti ke Pak RT. Nah, Kan ini udah diharkatin nah, gitu. mm-mm. Misalnya guru kita taunya hi atau h gitu dari huruf setelahnya atau sebelum. Masya Allah. Kalau selain yang tadi yang kita sebutkan, kan ada yang kita bisa sebut, kalau setelahnya alif, berarti bisa dipastikan, nah, hampir bisa dipastikan fathah ya. Terus kalau nggak ada yang seperti itu, seperti bagaimana? Ya, dengan cara kita menghafal kata. Contohnya tadi, boleh dilihat dua kata terakhir, al-hisanu, ya kan? Kata setelahnya ada harokatnya nggak? Nggak ada sama sekali. Tapi kita bisa baca? Bisa. Kenapa? Karena kita pernah lihat sebelumnya. Jadi sebenarnya kunci terbesar bisa baca Arab gundul adalah sering berinteraksi dengan kata-kata bahasa Arab secara mata ya, kasat mata, dengan harokat dulu. Ya, kalaupun tidak dengan harokat, lihat katanya, dengar suaranya. Oh, tulisan yang kayak begini bacanya al-hisonu. Oke. Nanti direkam itu, ya. Makin sering lihat, makin kuat rekamannya, makin akurat, sehingga ketemu kata itu lagi. Tadi saya Ardian begitu pindah ke kata kedua udah nggak mikir lagi. Oh, ini pasti hisonu. Kenapa? Karena mirip bentuknya katanya. Pasti h-nya nggak mungkin dibaca husonu, nggak mungkin. Ya, pasti hisonu. Padahal nggak ada harakatnya, betul kan? Nggak ada harakatnya. Nah, jadi pembiasaan, Mumtaz. Kata kuncinya pembiasaan. Barakallahu fiik. Pak RT, fadhol. Nah, tadi kan Ustaz bilang al itu udah kayak udah bahasa Inggris. nah, Jadi, sahih. The child, the children. Berarti kan ada single dan jamak. Betul. Kalau al ini gimana? Apakah sama juga? Al kitabu satu buku apa beberapa buku? Kan 3 buku. Nah. Al kitabu. Masya Allah. Buku aja atau bisa buat 3 buku atau lebih? Bisa buat 3 buku. Nanti kalau kita buku ya, bentuk singularnya atau mufradnya atau tunggalnya kitabun, kitab. Tapi kalau banyak ya, kitab ada 3 ya. Itu kita sebut kutubun, pendek semua. Kutubun. Berarti al kutubu. Mumtaz, Masya Allah. Nah, kalau kutubun, ya, buku-buku itu. Ya, biasanya kalau bahasa Indonesia yang agak formal, pakainya itu ya. Buku-buku itu, karena itu kan menunjukkan sesuatu yang jelas ya. Buku-buku itu. Ya, ya al-kutubus sittah, buku-buku 6 itu ya. Nah, buku-buku itu, makanya nggak ada konsep yang baku ya kalau dalam bahasa Indonesia. Al itu apa, itu nggak ada konsep yang baku. Karena kita nggak bedain. Makanya kita sering orang Indonesia ngilang-ngilangin al dalam bahasa Arab. Nah, iya, kita dulu suka ditegur sama Syekh. Antum kalian orang Indonesia tuh seneng banget hilangin al. Al itu penting. Al itu penting, rubah sekali, itu penting sekali dalam makna, itu penting sekali, tolong jangan dihilang-hilangin. Itu teguran buat kita. Karena memang nggak ada konsep yang betul-betul persis atau konsep yang baku dengan al ini tadi. Ya, yang ada konsepnya tadi ya. Ya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, nya, yang, ya tadi yang sebutkan sama Pak RT, sang, si, atau itu, ya. Ini nggak ada konsep baku atau konsep yang lebih sederhana di dalam bahasa kita. Nah, tapi secara makna kita ngerti kok. Secara makna kita ngerti. Nah, ada lagi? Masya Allah. Ustaz, kalau Nah. al ini lebih spesifik itu Ustaz ya. Lebih spesifik, betul, ya. Ya, apa istilahnya definite dengan undefinite, ya, spesifik atau nggak spesifik, ya, tertentu atau nggak tertentu, betul. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah. Nah, masya Allah, ini anak senang kalau banyak nanya nih. Udah pasti dong Ustaz. Udah pasti dhamma. Mumtaz, pertanyaan bagus ini. Ustaz, kenapa nggak kolami? Ustaz? Kenapa nggak kolam? Pada dasarnya semua kata dalam bahasa Arab, pada dasarnya ya, pada dasarnya semua kata dalam bahasa Arab berakhiran dhammah. Itu. Nah, tugasnya nahwu itu untuk menentukan kapan kasrah, kapan fath. Pada dasarnya dhammah. Maka kalau kita nulis ya, misalnya kita belajar kaligrafi nih, nulis Allah gitu kan ya.
Kita sejak dulu dengernya Allah Allah doang, ini harokat akhirnya apa nih, Allahu Allah atau Allah ya, bingung nih kita nih. Maka pada dasarnya udah Allahu berarti ya Allah Allahu. Jadi itu pada dasarnya makanya kita dalam bahasa Arab ketemunya terus ya, kolamun. Nanti suatu saat kita insya Allah belajar kapan i, kapan u, kapan juga a. Nah, dalam beberapa kasus ya kapan sukun. Nah, dalam beberapa kasus. Tapi cukupkan, insya Allah. Syekh Farid ada yang mau tanyakan? Cukup insya Allah ya. Barakallahu fiik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Aduh, jadi enak nih. Tapi ya maaf. Jazakallah khairan. Ikhwah Afwan ya, anak kayaknya buru-buru. Abis ini mau ke Pandeglang sama Syekh Ardian sama Syekh Razan. Cuman mungkin agak santai beliau-beliau. Iya, Mau dilanjut ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Mau diskusi bahasa Arab juga. Oke. RT pamit ya. Mari. Mari. Iya. Depan roti. Tadi malam kerjain Bulan. Iya, apa-apa. Apa daya? Oh, sudah Order nih. mulai. Mingguan. Dia tuh di gudang plat itu depannya ada. Wah, pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Silakan. Nggak ada. Nggak ada pulang. Dua pelang-pelangan. Yang tahu-tahu aja udah. Yang tahu-tahu aja. Yang lupa dekat-dekat aja. Pagi-pagi udah ada tuh